Wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawid nufusi zakiyah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala rasuli rahmah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Nabi Basidul Ummah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah wa masofihil ulama. Salata wa salama daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqultu wa billahi taufiq wal hidayah amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أو الآيات الكريمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته. امين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا قضيتها ويسرتها وحسن مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram bil khusus yang kami hormati keluarga besar DKM Mushola Baitul Jannah yang seluruhnya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram yang tadi sama-sama kita telah dengarkan menyampaikan kisah yang amat luar biasa, kisah yang dialami oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Darqir tadi yang saya dengar. Ibu-ibu mendengar kali tadi? Loh, mendengar enggak tadi? Itu tadi Ustaz itu nerangin apa aja gitu. Hah? Ngedengerin apa tadi? Bapak-bapak tadi ngedengerin nggak itu Ustaz ngomong apaan? Hah? Kedengaran nggak? Apa yang dibahas tadi? Isra Miraj. Apa aja? Kata yang ngeritain apa aja? Perjalanan. Tadi kan ceritain ya. Naik apa itu? Surga. Ke langit keberapa? 7. Langit pertama ketemu siapa katanya tadi? Ya. Luar biasa padahal tadi yang disampaikan oleh guru kita, kisah yang amat luar biasa. Itu bukannya beliau yang ngarang-ngarang, bukan. Beliau hanya menyampaikan. Kita juga hanya menyampaikan. Itu diambil dari kitab Darqir ya saja. Ada jelas itu kita berujukannya. Cuma sayang kita biasanya ketika mendengar
Isra wal Mi'raj udah ngambil kesimpulan. Ya, Anjing Nabi pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Iya, dari Masjidil Aqsa langsung ke Rob Sidratul Muntaha Quba Qausin au Adna. Itu ya, cukup. Terus apa namanya? Mendapatkan perintah sholat. Cukup segitu. Ya, kita mau karena intinya itu. Coba kalau misalkan didengar digali oleh guru kita, luar biasa itu apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberikan, rujukannya jelas, kitabnya jelas disampaikan. Buruk itu binatang yang luar biasa. Buruk itu artinya apa? Buruk itu artinya apa? Ada yang tahu buruk artinya apa? Udah lari. Buruk artinya apa buruk? Buruk yang bisa terbang, emang yang bisa terbang buruk doang. Itu yang ngeder. Buruk artinya apa buruk? Hah? Burung. Di rumah punya burung. Kuda yang bisa terbang. Google. Oh, itu belajar Mbak Google. Kuda lari. Kuda putih. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Luar biasa. Besok anak-anak ya Kak, itu tadi Kiai Ustaz menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Dengarkan ya, dengarkan. Luar biasa ilmunya ya. Buruk itu barkun itu kilat. Kilat, tahu kilat? Kilat, Pak, tahu kilat? Hah? Kilat. Petir, tahu petir? Geledek. Bukan banyak geledek, petir ini mah. Kalau kata orang Parung itu terelep. Ngerti apa terelep? Hah? Tahu aja pelerek. Terelep? Iya, terelep. Itu terelep cepat apa lambat? Terelep. Cepat ya? Enggak ada yang terelep. Makanya kita biasanya ngomong, "Oh, jangan ngejemur baik, udah teralap terelep." Bener ya? Iya. Tuh. Jangan di sawah baik, udah teralap. Jangan main sepeda di luar baik, udah teralap. Apa gitu teralap? Lumayan lah ngaji teralap gitu ya. Yang ngaji Isra Mi'raj gitu, yang ngajar siapa, yang ceramah siapa, ustadznya dia dapat apa ilmunya? Teralap. Buruk itu barkun. Ada kalimat kabar kilahati, seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Itu kilat. Kalau di bahasa orang kampung, kalau kata orang Paru, orang Ciseeng itu kilat terlalu bagus disebut petir. Itu terelep. Kita sering kan lihat terelep. Sekarang ini saya tanya, Bu, terelep dulu apa geluduk dulu? Hah? Terelep dulu apa geluduk dulu? Terelep dulu. Itu terelep peringatan. Terelep itu peringatan. Terelep itu peringat. Sering kita melihat terelep. Sering. Tuh, kalau mau dikasih gambaran, terelep itu ketika ada tetangga meninggal dunia, itu apa namanya? Terelep.
itu namanya terelep. Ada orang sakit itu namanya terelep. Ada orang kena musibah itu namanya terelep. Entar pas ninjang udah mati namanya gelut. Sekarang gini, ibu-ibu mau dikasih terelep dulu atau langsung duduk baik? Mau dikasih terelep dulu atau langsung duduk? Dasar matrek, apapun dikasih duit. Tuh, kayak gini ya. Ada kalau misalkan ada orang nih lagi kerja di sawah, ada terelep, dia langsung pindah, langsung pergi, langsung cari tempat yang aman karena khawatir ada gelut. Coba kalau misalkan kagak ada itu yang namanya informasi terlebih dahulu, langsung ada geluduk. Kira-kira gosong kan tuh orang di sawah? Sambar petir, sambar terelep. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terelep buat kita, ini pengingat buat kita. Apapun yang terjadi di diri kita, keluarga kita, harta kita, seluruhnya itu bagian daripada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita akan ketemu sama yang namanya geluduk. Namun bakal ada yang namanya kematian, bahkan ada yang namanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, burak disebut terelep, disebut petir karena cepat, kecepatannya luar biasa. Kalaupun dari bahasa kiai kita mengatakan melipat masa, melipat waktu dan lain sebagainya, nah itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya itu dengerin ya. Kalau Pak Kiai sedang menjelaskan, dengarkan. Kalau Pak Kiai sedang memberikan pembahasan tadi itu, dengarkan. Alhamdulillah, kesempatan itu saya bisa ngaji sama beliau barusan walaupun cuma sebentar. Alhamdulillah dapat ilmu barun, dapat ilmu namanya buruk yang ditaikin oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma katanya buruk itu bukannya cuma kendaraan Nabi Muhammad, tapi kendaraan nabi-nabi terdahulu. Salah satunya Nabi kagak ngedengerin. Iya, kagak dengerin sih. Nabi Ibrahim itu kata kiai tadi, saya mau kata kiai tadi ngedengerin. Iya, siapa kiai kagak dengerin masalah. Para jamaah yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, dan juga seluruh warga perumahan apa yang lupa saya, Cibentang Residen. Oh, ada indahnya. Oh, emang indah ini? Hah? Indah ya? Ya, dulu tempat saya main ini. Dulu tempat saya ngombak. Ya, di kojak. Tempat saya ngombak ini kali di bawah tempat saya main. Tapi sekarang jadi perumahan luar biasa. Ya, mudah-mudahan semua warga di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini tepat malam tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Bulan apa aja? Bulan apa aja, Bu? Januari. Atau Januari. Muharram, apa lagi? Safar, terus apa ada?
Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal dulu atau Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asar sahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam satu tahun itu 12 bulan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Berapa bulan yang dimuliakan? Ada berapa? Ada berapa? 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4. 1 apa? Ramadan. Siapa yang ngajarin Ramadan? Ramadan mas sayyidus suhur. Kalau dalam inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Mana yang berurutan? 1 Dzulqa'dah, apa? Yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Rajab. Kan saya akan berurutan. Ulangi. Ada berapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? 4. Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. 1 Dzulqa'dah. Kalau orang kampung nyebutnya bulan Apit. Bulan Apit. Bulan Apit. Makanya kalau bulan Apit biasanya katanya kejepit. Kejepit bulan Apit, kejepit. Kejepit sama apa? Kejepit sama 2 khutbah, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau orang dulu orang Arab, orang Ciseeng dulu, kalau bulan Apit itu nggak boleh nikahin, nggak boleh nikahan, nggak boleh ngadain acara apa-apa. Jangankan urusan yang gede, urusan yang kecil, genteng bocor juga kagak dibenerin. Itu dulu tuh. Makanya kalau bikin rumah nggak boleh bulan Hafid, kalau pindahan nggak boleh bulan Hafid. Katanya apa? Kejepit. Pak, kalau kejepit enak apa kagak enak? Si bapak mikir, Pak, saya tanya ini mah, kejepit kita enak apa kagak enak? Hah? Oh, tergantung bagaimana kejepit apa dulu katanya. Aduh, bahaya itu. Kalau kejepit tergantung Ustaz, bisa enak, bisa kagak. Ya makanya itu padahal bulan Apit, katanya Apit kejepit, tergantung orangnya, bisa enak, bisa kagak enak. Ada yang namanya kejepit, ada yang enak, ada yang kagak enak. Bocah mau orang tahu lah, dia bocah lah. Ya. 1 bulan Dzulqa'dah, namanya bulan Dzulqa'dah. Itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga namanya Muharram. 3 tuh berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya dimuliakan? Dilarang oleh Allah melakukan pertumpahan darah, nggak boleh berperang, nggak boleh membunuh di bulan Muharram, tidak boleh menyerang orang-orang kafir Quraisy. Persiapan untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Itu 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempat, yang hisah DWK, yang mesah sendiri, namanya Rajab. Namanya apa? Rajab. 1
1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Sekali lagi sama-sama. 1 apa? 1 apa? Dzulqa'dah, 2, 3, 4 Rajab. Itu ilmu masih gitu be. Jangan sampai kita nggak tahu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukannya cuma Ramadan. Kalau Ramadan itu lebih kepada disebutnya Sayyidus Suhur, tuannya para bulan-bulan yang lain. Kalau Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab itu bulan yang dimuliakan, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bulan Rajab. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang mengatakan Sahrul Rajab Sahri. Bulan Rajab adalah bulanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab yang lain dikatakan Sahrul Rajab Sahrul Zarqi. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Sahrul Zarqi, nanti bulan Sa'ban disebutnya Sahrul Saqaya, bulan menyiram. Nanti bulan yang namanya Ramadan Sahrul Hisad, bulannya memanen. Kalau Rajab nanam, Sa'ban nyiram, terus Ramadan panen, itu kira-kira kita ngapain? Kalau Rajab itu nanam, Sa'ban itu nyiram, terus Ramadan panen, itu kira-kira tukang apa yang model game itu? Tukang kebun, tukang timun suri, itu pak yang gitu. Tukang timun suri itu nanamnya bulan Rajab, siramin bulan Sa'ban, entar panen di bulan puasa. Tapi bukan itu maksudnya. Bulan Rajab adalah Sahrullah, Sahrul Rajab Sahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kenapa disebut bulannya